Bertemu lagi dengan saya dalam Frans Membahas. Kali ini kita akan belajar berinvestasi murah meriah, tapi mendapatkan properti yang lumayan mahal. Kali ini hadir bersama saya Bapak Andrian dari Goro ya, yang dengan tagline-nya Juragan Villa. Jadi kalian walaupun berinvestasi kecil tapi bisa punya villa di Bali. Nah, selamat pagi nih Pak Andrian. Pagi, Pak. Sehat? Sehat, Pak. Santai aja Pak. Pak Andrian, bisa cerita sedikit mengenai investasi melalui Goro, seperti apa konsepnya? Ya, jadi investasi di Goro itu kami awalnya itu punya kepikiran kalau misalnya rumah kok mahal banget gitu ya Pak ya. Jadi aset yang selama berpuluh-puluh tahun atau beratus-ratus tahun itu menjadi aset yang sangat terbukti stabil dan memberikan return yang besar. Dan mayoritas orang terkaya di dunia itu asetnya banyak punya properti gitu ya. Tapi unfortunately kok orang-orang yang di level menengah, level bawah ini nggak punya kesempatan yang sama gitu. Jadi justru best deal-nya itu ada di deal-deal yang didapatkan oleh orang-orang yang menengah atas ini gitu. Jadi kami melihat kayak ini harusnya ada solusi nih untuk permasalahan yang membuat orang selama ini nggak bisa akses menjadi bisa akses. Nah, kebetulan tren tokenisasi ini sedang naik daun, Pak. Betul. Jadi di level global maupun di level regional itu mulai terlihat pertumbuhan dari segi pemain tokenisasi, juga dari regulasi. Jadi tailwind ini saya bilang itu membawa akhirnya Goro ke kami untuk kami coba jalankan awalnya di villa-villa di Bali, Pak. Oh, oke. Jadi secara mudahnya gini, misalnya ada villa di Bali, dibeli sama Goro, terus di tokennya di dalam bentuk gimana, seperti apa? Ya, jadi kami mungkin sedikit berbeda dengan yang sudah pernah jalan seperti securities crowdfunding, Pak. Jadi kami memiliki bisnis model di mana Goro ini membeli terlebih dahulu propertinya. Beli satu villa misalnya contohnya. Betul, setelah menjadi pemilik dari properti tersebut, baru kami lakukan tokenisasi. Nah, tokenisasinya prosesnya seperti apa? Jadi tokenisasi yang Guru lakukan ini sebenarnya ada, kalau kita mau zoom in ya Pak ya, itu ada dua kegiatan. Jadi tokenisasi secara hukum dan tokenisasi secara blockchain-nya. Jadi kalau tokenisasi secara hukum artinya kami membuat perjanjian pembelian token dengan setiap retail investor yang ada di Goro. Jadi ini yang menjadi underlying, betul, dan juga memberikan kepastian hukum kepada pemegang token, Pak. Karena presidennya tentu adalah ini kan perjanjian perdata ya, Pak ya. Jadi kalau misalnya ada dispute dengan Goro, misalnya itu tentunya bisa dibawa ke pengadilan gitu, Pak. Kalau yang dari blockchain-nya? Kalau yang dari blockchain-nya pada dasarnya itu adalah representasi numerikal ya Pak ya. Jadi agar mempermudah aja gitu kan. Jadi ada bentuk transparansi dan akuntabilitas platform Goro. Jadi mungkin kalau saya boleh cerita sedikit kenapa kami menggunakan blockchain, Pak. Jadi Goro itu memilih blockchain atas dasar pilihan, Pak. Jadi bisa nggak Goro jalanin tanpa blockchain? Sebenarnya bisa aja, Pak. Cuman kami menggunakan blockchain itu untuk memberikan tambahan transparansi dan akuntabilitas. Karena pada dasarnya kalau kami tidak menggunakan blockchain, kami harus membuka database-nya Goro secara publik. Jadi ledger atau pencatatan kepemilikan token itu harus kami buka, artinya database kami harus kami buka API-nya. Tapi kan kalau misalnya kita buka API-nya, itu API tetap servernya saya, Pak. Jadi kalau saya manipulasi, tentunya akan tidak terlihat gitu ya Pak ya. Nah, sementara kalau di blockchain, sifat dari blockchain itu kan immutable ya Pak. Jadi bisa nggak dirubah? Bisa, tapi akan terlihat gitu dan nggak bisa dihilangkan karena kami menggunakan Polygon sebagai jaringannya, dan Polygon adalah permissionless public blockchain. Jadi bukan permission private blockchain ya Pak. Jadi kami menggunakan public blockchain yang dimana Goro tidak punya akses untuk menghapus catatan yang ada pada blockchain tersebut. Berarti nanti setelah misalnya contoh tadi beli villa di Bali 1 miliar, kemudian di tokenize, terus nanti menawarkan kepada publiknya seperti apa? Jadi ketika kami sudah tokenisasi, kami buatkan reply, kami bilang Pak. Jadi reply ini kalau di IPO itu kayak prospektus gitu ya Pak. Kayak IPO gitu. Betul. Jadi kita mungkin istilahnya kayak initial token offering gitu, bukan koin tapi token gitu. Ya. Jadi property token ini
kami hitung dari nilai perolehan dari si aset tersebut. Jadi kalau misalnya let's say satu villa nilainya 1 miliar, itu akan kami tokenisasi dengan perhitungan 1 miliar dibagi 10.000. Kenapa 10.000? Karena di Goro itu satu token itu kami kunci ke harga 10.000, Pak. Oh. Jadi agar mempermudah dan Satu poinnya 10.000. satu tokennya 10.000. Okay. Jadi dari 1 miliar dibagi 10.000 dapatlah angka 100.000 token gitu, Pak. Jadi ini yang nanti jumlah yang akan ditawarkan, betul. Tawarkan, terus mereka dapatnya berapa itu dari itu? Jadi misalnya kalau 10.000, misalnya kuponnya atau ininya berapa imbal hasilnya? Jadi kalau untuk villa-villa kami yang di Bali itu kisarannya sekitar 8-9% net ke pemegang token ya Pak ya. Jadi setahun kira-kira 8-9%. Namun kalau apartemen kami yang di Jakarta itu kurang lebih sekitar 8%-an setahun. Yang catatan udah ada penyewanya gitu ya? Betul, jadi Goro tidak menjamin imbal hasil ya Pak. Jadi angka yang kami tampilkan itu sebenarnya sifatnya lebih kayak indikatif sih Pak. Oh, indikatif. Indikatif, betul. Nah nanti kalau misalnya selesai sewa, misalnya ada yang nyewa setahun, terus kita beli tokennya. Kalau yang selesai sewa udah selesai, kita nggak dapat lagi itunya? Nanti kami akan berusaha mencari penyewa lagi Pak. Jadi property management dan kami punya mandat untuk selalu mengisi properti ini. Jadi jangan sampai si properti tersebut kosong dalam waktu jangka yang lama karena nanti jadi tidak ada pemasukan bagi pemegang token. Makanya penting bagi kami untuk bekerja sama dengan property management partner yang tepat, Pak. Jadi property management di sini kalau di Jakarta mungkin Travelio, kalau di Bali kami ada bekerja sama dengan beberapa property management lokal. Berarti tadi kalau hitungannya tadi 1 miliar terus dibagi habis 10.000, dia dapat berapa ratus ribu tadi? Ada dong orang yang, wah, gue beli aja semua gitu. Memungkinkan kan berarti? Memungkinkan, Pak. Tapi sejauh ini belum pernah kejadian begitu sih, Pak. Jadi yang paling besar seingat saya itu sekitar 20%-an sih, Pak. Paling besar. Jadi dari satu properti dia menguasai 20%. Kalau dia bisa beli semua, mending dia beli sendiri ya? Iya, jadi mungkin tapi beli sendiri juga sesuatu yang ini ya Pak ya. Saya selalu bilang upside dari pakai Goro dibanding beli sendiri adalah kadang dari point of view diversifikasi Pak. Jadi dengan jumlah uang yang sama, instead of punya satu, dia bisa punya beberapa. Gitu. Betul. Jadi unsur diversifikasi ini yang menarik karena bisa jadi yang di Bali lagi high season, yang di Jakarta lagi kurang baik. Berbagi risiko ya? Betul, Pak. Jadi akhirnya ya nanti lebih hasil akhirnya akan lebih baik lah daripada dia punya satu properti. Terus caranya supaya misalnya saya mau berinvestasi gitu, install aplikasi atau seperti apa? Ya, jadi untuk berinvestasi sebenarnya tidak perlu install aplikasi, Pak. Jadi kami ada yang versi webnya juga ada. Jadi buat yang mungkin awal-awal kayak, aduh aplikasinya udah kebanyakan gitu kan, Pak. Sekarang semua aplikasi. Jadi kami pada dasarnya sadar bahwa Goro ini kan aplikasi investasi yang mungkin tidak dibuka setiap hari ya Pak ya. Jadi kami membuat versi webnya, tapi kalau buat yang pengen app experience pun kami bisa kami sediakan di App Store dan Play Store. Terus kita bisa pilih ya di situ ya, kita mau investasi di mana, tokennya berapa gitu. Betul. Jadi tokenisasi ini meskipun katanya adalah token ya Pak ya, tapi sebenarnya experience-nya itu lebih kayak belanja di Shopee, belanja di Tokopedia gitu Pak. Jadi bukan yang orang ngelihat order book atau orang melihat pair gitu Pak. Jadi benar-benar visual, kelihatan ini foto propertinya, lalu kelihatan jumlah kamar tidurnya, kamar mandinya, luasnya. Jadi kami juga menambahkan kayak marketnya seperti apa gitu. Jadi, kalau yang sudah disewakan juga tetap ada di situ? Tetap ada, Pak. Jadi, apabila tokennya terjual penuh, terjual habis, itu akan ditandain sold out gitu ya, Pak ya. Dan ketika ada yang menjual, jadi kan di Goro itu ada buyback, Pak. Jadi, mungkin ini yang membedakan investasi properti di Goro sama di luar. Karena kalau di Goro ini, buyback itu kami willingly melakukan buyback dan kami kembalikan di harga yang sama. Jadi, satu token 10.000 belinya, jualnya pun 10.000. Karena fix ya? Betul, karena kami punya keyakinan bahwa ketika membeli properti ini, properti yang kami beli ini harganya di harga yang tepat, Pak. Jadi bukan properti yang
kemahalan gitu. Jadi ini salah satu benefit juga ya, in case saya misalnya, saya lagi butuh cash nih, saya punya investasi ini, saya jual aja gitu. Jadi si Goro bertindak sebagai standar buyer. Betul, Pak. Jadi berapapun ini siap membeli ya? Yes, Pak. Jadi mungkin nggak berapapun, tentunya ada batasannya, Pak. Dan kami disclose ini juga di terms of service kami. Jadi pada dasarnya kami tentunya juga sudah diberikan rekomendasi dari OJK juga, Pak, selaku regulator kami untuk memberikan disclosure terkait dengan buyback liquidity ini gitu. Oke. Pak Adrian, ini kan sekarang lagi musim orang berinvestasi atau investasi bodong gitu. Bagaimana Pak Adrian meyakinkan calon-calon investor ini supaya ini beda loh sama investasi yang lain dan benefitnya ada, tadi sudah disebutkan, bisa ada buybacknya, bisa dijual lagi, yieldnya juga lumayan tinggi. Nah ini Mas Adrian mungkin kabur. Mungkin silakan. Iya. Jadi kalau dari tentunya keamanan itu selalu menjadi top of mind dari semua orang ya, Pak ya. Jadi namanya orang berinvestasi kan harapannya ini berkembang, bukan naruh lalu jadi donatur ya, Pak. Jadi tentunya kami melakukan banyak hal untuk pada dasarnya memitigasi lah. Jadi salah satunya tadi kita pilih properti yang bukan properti sembarangan, Pak. Jadi penerimaan properti di Goro itu kalau dari leads yang masuk kami saat ini 0,6%, Pak. Jadi kalau saya selalu suka bandingin sama Harvard acceptance rate, Pak. Jadi Harvard itu selalu mempublish acceptance rate mereka dan itu 3,6%. Jadi ini 6 kali lebih ketat daripada filteringnya Harvard, saya bilang. Jadi pada dasarnya pemilihan properti itu penting. Jadi saya selalu dibilangin bahwa keuntungan properti itu saat beli bukan saat jual. Karena harga beli ini menentukan keuntungan saat nanti dijual. Jadi ini yang menjadi penting ketika berinvestasi properti. Kedua, kami juga dari awal itu berusaha sangat transparan dan terbuka, Pak. Jadi contohnya kayak kepemilikan properti. Tentunya kan mungkin orang banyak yang mengira ini Goro propertinya beneran atau ngarang ya gitu. Jangan-jangan rumah orang diaku-aku jadi vilanya Goro atau properti Goro gitu. Jadi salah satu yang kami lakukan adalah laporan atestasi, Pak. Jadi kami mengundang notaris. Jadi dokumen kepemilikan properti kami simpan di brankas. Kami undang notaris tiap 3 bulan untuk melakukan verifikasi. Validasi ya. Betul. Dan untungnya karena sekarang di Indonesia ada aplikasi Sentuh Tanahku, jadi kami akan improve SOP atestasi kami dengan notaris akan mengecek Sentuh Tanahku apakah ini namanya masih punya properti gotong royong selaku SPV dari yang megangin propertinya. Jadi kalau sampai misalnya saya memindahkan propertinya atau saya mengagunkan, tentunya akan terlihat di situ. Jadi ini sesuatu inisiatif yang menurut saya sangat keren sih, Pak, dari Kementerian ATR BPN yang membuat ini menjadi transparan dan pengecekannya jadi nggak perlu nunggu berhari-hari, Pak. Kalau dulu kan mesti nunggu berapa hari baru dapat hasilnya. Jadi sekarang atestasi dilakukan, notaris bisa langsung mengecek dan membuat laporan. Nah, termasuk kalau misalnya investor mau lihat langsung ini beneran nggak sih gitu? Itu bisa, Pak. Ya? Jadi mungkin nggak datang sendiri ya, Pak, tapi koordinasi sama tim. Jadi tim kami akan membantu mereka untuk bahkan kalau mau tinggal di situ, Pak, menyewa di situ gitu. Kita sendiri nyewa gitu ya. Betul. Jadi di listing properti kami di dalam aplikasi dan web itu ada Airbnb listing atau traveler listingnya, Pak. Jadi kalau dia mau nyoba stay di sana, tentunya dia bisa langsung book. Jadi nggak perlu lagi. Diskonnya dari yield kita itulah berarti. Iya. Jadi kan mungkin orang kadang berpikir, Pak, kayak kalau misalnya ini saya janjian nanti dikondisikan nih seolah-olah apartemen orang karena janjian kan ya udah ini deh disiapin hari itu gitu kan. Nah, jadi pada dasarnya kalau nggak mau janjian, booking aja langsung, Mbak, gitu. Dan itu langsung kelihatan karena di semua properti kami ada plakat atau stiker yang menulis bahwa properti ini milik Guru. Jadi tetangga-tetangga ketika lewat pun juga mereka bisa akan melihat bahwa properti ini milik Guru gitu. Iya. Nah, dari situ bisa kelihatan bahwa memang barangnya ada, transparansi ada, terus asetnya ada, bisa dibuktikan juga di aplikasi apa tadi? Sentuh Tanahku ya? Sentuh Tanahku ya. Bisa kelihatan semuanya. Jadi relatif aman lah ya.
Nah, properti yang sudah dimiliki jumlahnya berapa sekarang? Saat ini ada 29, Pak, tapi yang ada di platform baru 27 karena apa namanya? Keterbatasan dari Sandbox kami di OJK, Pak. Oh. 29 di Jakarta, Bali, sama mana lagi? Iya, jadi Jakarta greater area, Pak. Jadi ada Depok, ada Tangerang. Oh. Jadi paling banyak di Basura. Tapi kalau villa di Bali tersebar di Ubud. Mostly Canggu. kalau Jakarta apartemen dan apa ada rumah kos-kosan? Apartemen studio, Pak. Apartemen Kalau rumah kos masih sampai hari ini kami masih berusaha mencari karena ide awalnya actually sebelumnya kami mikirnya kos-kosan buat tokenisasi, Pak. Oh. Namun kami belum menemukan rumah kos yang harganya tepat karena rata-rata yang punya rumah kos menginginkan premium yang cukup besar. Iya, iya. Nah, kalau bicara soal tokenisasi ini di luar negeri seperti apa? Apa yang sudah berlaku dan dipakai untuk apa aja sih biasanya? Ya, jadi kalau di luar negeri ini sebenarnya tokenisasi udah mulai bertumbuh ya, Pak. Kalau dibilang udah mainstream atau belum? Sebenarnya belum. Jadi mungkin kripto head start-nya udah lebih dari 10 tahun ya, Pak ya. Jadi kayak Indodax sudah 12 tahun di Indonesia. Jadi kalau kita melihat laporan dari BCG, dari Citi, dari Standard Chartered, Binance, itu mereka menerbitkan laporan tentang outlook sampai 2032 itu akan seperti apa. Jadi pada dasarnya kita bisa melihat bahkan di peta jalan di OJK sendiri, Pak, yang 2024 Agustus itu publikasi, itu kita bisa melihat bahwa tren tokenisasi memang akan terus bertumbuh. Jadi untuk saat ini tokenisasi di global mungkin yang paling advance itu di Dubai ya, di Dubai, Amerika tentunya dengan sejak Trump menjadi presiden kan SEC jadi sangat mendukung ini ya Pak dengan Genius dan Clarity Act. Jadi pada dasarnya itu yang menjadi tailwind atas apa yang kami juga akhirnya mungkin nikmati gitu Pak. Jadi dari OJK pun juga merasa oh ini sesuatu yang akan besar, jadi mereka perlu akan meregulasinya. Kalau di Dubai biasanya dipakai buat apa itu? Jadi kalau di Dubai yang salah satu yang paling besar itu kan stake Pak untuk tokenisasi properti ya, namanya stake. Dan mereka itu properti juga sama. Properti juga. Jadi mereka mentokenisasi apartemen-apartemen di Dubai Pak. Jadi banyak investor asing di Dubai, jadi mereka menggunakan platform ini untuk berinvestasi dengan mudah. Jadi yang tadinya prosesnya manual, jadi sekarang hanya klik-klik-klik sudah jadi pemilik properti. Dan yang keren di Dubai itu sertifikatnya pun sudah langsung pecahan, Pak. Jadi ibaratnya dari kantahnya Dubai itu udah langsung Pak Frans memiliki 0, ada itu ya? sekian meter dari properti ini gitu. Jadi langsung dipecah gitu ya? Betul. Jadi udah sampai level pecahannya di sertifikat, Pak. Dan ini sangat advance ya. Saya sempat diskusi juga dengan ATR BPN dan ternyata mereka juga lagi menuju ke sana gitu. Luar biasa ya. Yeah. Nah, kan saya juga mendengar Goro sedang menjajaki kerjasama nih dengan PT Sarana Multigria Finansial, sebuah BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Kira-kira bisa jelaskan sedikit nggak konsepnya seperti apa kerjasamanya dan arahnya kemana? Iya, jadi ini sesuatu yang menurut saya mungkin potensially game changing ya Pak ya di Indonesia dan juga di global. Jadi produk yang kami sedang kembangkan bersama SMF adalah produk yang namanya rent to own tokenization, Pak. Jadi rent to own itu konsep di mana kita seolah-olah menyewa, tapi nanti at the end setelah beberapa tahun kita jadi pemilik, betul. Jadi selama ini di Indonesia sudah RTO ini sebenarnya udah cukup aman, Mbak. Dengerin dari beberapa bank, dari beberapa developer, mereka membuat RTO program. Tapi ketika ditelusuri lebih lanjut, pada dasarnya RTO ini sebenarnya bukan RTO, tapi rent to mortgage. Jadi ujungnya itu ditransfer ke KPR perbankan. Nah, yang kalau kerjasama dengan SMF ini gimana seperti? Nah, dengan SMF ini kami berusaha menciptakan satu layanan yang alternatif pembiayaan. Jadi instead of berakhir menjadi KPR atau KPA, ini akan terus selamanya menjadi true rent to own, Pak. Jadi 25 tahun misalnya ke depan itu akan dicicil membeli properti menggunakan konsep token, Pak.
Jadi instead of kita sewakan di Travelio atau di Airbnb, si properti ini akan kami cari calon pemiliknya. Jadi calon debiturnya kalau saya bilang. Jadi si debiturnya ini nanti akan bisa menempati, menghuni setelah membayarkan DP. Nah, DP-nya setelah dibayarkan, mereka setiap bulan itu akan mencicil. Setiap bulan cicilannya itu ada 2 komponen sebenarnya Pak. Cicilan sewa dan cicilan membeli token, Pak. Jadi dia pelan-pelan akan mengumpulkan token. Jadi kayak menambah saham si calon debitur ini di properti tersebut yang dia huni. Yang dia miliki sendiri. Betul. Nantinya. Jadi dari cicilannya ini nanti imbal hasil sewa yang dia bayarkan itu dia terima sendiri karena kan dia juga memegang token, Pak. Jadi dari tahun ke tahun itu nanti akan terus berkurang. Nah, ketika kami melakukan eksplorasi ide ini dengan SMF menawarkan kayak ada yang apa nih yang bisa dikolaborasikan gitu. Dan waktu itu kami bilang kami selama ini membeli properti itu dari pasar sekunder. Jadi kalau beli dari pasar sekunder ini kan nggak selalu ada, Pak. Iya. Kadang ada yang mau jual, mungkin jual nggak pas harganya gitu. Jadi kami melihat bahwa sebenarnya banyak properti yang sudah ready gitu, yang sudah tinggal masuk huni aja, cuman belum terjual. Belum. Nah, jadi kami duduk bareng dengan tim SMF untuk mengkonsepkan gimana kalau kita bulk buy gitu. Jadi bulk purchase ke developer biar dapat diskon maksimal, dan diskonnya ini akan kami lempar kembali ke calon debitur sehingga pokok pinjamannya itu akan lebih kecil. Ya. Dan tentunya karena pokok pinjaman makin kecil, makin kompetitif, orang juga keinginan untuk melunasinya mungkin akan tinggi ya Pak ya. Jadi harapannya ini akan memotivasi orang untuk terus mencicil, dan juga karena cicilannya dari tahun ke tahun itu menurun, mungkin dia bisa mempercepat Pak. Jadi kalau dia, saya 10 tahun pasti karir saya meningkat gitu kan, kompensasi remunerasi saya pasti juga meningkat. Jadi mungkin saya harusnya bisa bukannya berkurang tapi menambah. Jadi itu bisa juga Pak dipercepat. Jadi nggak harus mengikuti 25 tahun atau misalnya sepakat di awal 20 tahun ya harus 20 tahun. Jadi kalau mau di sama kayak orang mencicil rumah lah ya. Kalau misalnya mau lunasin di awal juga bisa. Betul. Jadi tapi itu nggak ada cost atau ini? Cost-nya kurang lebih ya paling di ini sih Pak ya, dari cicilannya itu kurang lebih kayak interest-nya itu ya Pak. Jadi ini yang dulu ya. Ya, ini yang menjadi biaya utama. Kalau di bank kan biasanya ada dendanya atau apanya? Kalau denda sih mungkin enggak ya Pak, tapi kalau misalnya ada kondisi di mana misalnya dia tidak bisa membayar sewanya, itu kita masih bisa kasih kayak holiday untuk membeli token Pak. Yang penting kan sewanya dibayar. Nah, ketika ini dia tidak bisa membayar sewanya, tentunya pasti harus diambil Pak. Dan itu akan lebih mudah daripada KPR atau KPA, karena KPR itu pada dasarnya meskipun masih nyicil, tapi secara hukum propertinya sudah jadi milik si debitur Pak. Jadi kan konsepnya pakai HT kan ya Pak. Ya, kalau pakai HT kan tentunya bukan berarti yang pemegang HT-nya itu pemilik sah secara hukumnya. Jadi makanya kesulitannya bank kadang mengeluarkan debitur yang gagal bayar ini cukup sulit. Sementara kalau di Goro, karena dikustodikan di Goro selama itu belum lunas, tentunya Goro yang menjadi pihak yang bisa melakukan eksekusi gitu Pak. Dan kalau misalnya di tengah jalan katakanlah ya, misalnya dikena PHK atau apa, terus dia mau jual masih bisa ya berarti di token itu? Iya, jadi bedanya kami sama KPR mungkin adalah ketika gagal bayar, yang sudah dikumpulkan selama bertahun-tahun itu tidak hangus Pak. Tidak sepenuhnya hangus. Jadi yang hangus itu mungkin ada komponen DP dan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk membuat si properti ini kembali prima untuk dijual lagi. Nah, pada dasarnya sisanya itu tokennya tetap ada Pak. Jadi lebih mungkin manusiawi ya Pak. Jadi untuk orang-orang yang ingin mencicil dengan resiko yang lebih rendah. Nggak hangus ya? Nggak hangus Pak. Oke. Padahal dia nyewa statusnya. Betul. Luar biasa ya. Nah ini terakhir nih. Kan memang tadi sudah sebutkan bahwa di luar negeri sudah banyak dan juga sudah beberapa memakai ini secara global. Harapannya kalau di Indonesia pemerintah bisa support apa nih untuk perkembangan token, khususnya untuk yang investasi yang murah meriah seperti ini?
Ya, jadi harapan ya Pak ya, mungkin harapan utama sih kepastian hukum ya Pak, karena apa namanya, meskipun kami sudah lulus sandbox, tapi kami belum sepenuhnya berizin, jadi ini masih proses menuju perizinan, jadi harapannya regulasi yang menjadi izin usaha kami nanti sesuai dengan apa yang sudah berjalan di sandbox gitu, karena evidence based sandbox gitu. Jadi pada dasarnya kami melihat bahwa tokenisasi ini bisa membawa banyak manfaat bukan cuma masyarakat Indonesia tapi bahkan pemerintah Indonesia sendiri gitu Pak. Jadi apa namanya? Tentunya harapannya kalau memang regulasi sudah tepat, kesempatan itu menurut saya akan sangat terbuka lebar. Saya yakin nggak mungkin cuma Goro doang yang melakukan tokenisasi. Dan akan lebih banyak investasi juga masuk ya. Betul. Jadi kayak saat ini contoh aja di Bali itu kan banyak sekali apa namanya developer-developer nakal atau misalnya agent-agent yang nipu. Jadi nama Indonesia kan nama Bali jadi tercoreng Pak. Jadi pada dasarnya kita pengen punya satu referensi brand yang trustworthy gitu Pak. Jadi sama halnya kalau kita naik taksi mungkin kalau lihat logonya burung biru langsung percaya, saya pasti naik lah. Trust. Jadi apa namanya? Kami ingin menciptakan produk serupa Pak terutama untuk orang asing di Bali karena mereka yang paling dirugikan Pak. Karena mereka kalau sampai kena tipu, mereka nggak akan lapor polisi Pak. Karena apa namanya? Mereka cannot be bothered juga gitu ya. Jadi ya udahlah gitu, asal tahu aja. Jadi justru yang kayak gini-gini nih yang merusak apa namanya reputasi Indonesia akibat segelintir oknum dan apa namanya kesempatan Indonesia untuk menarik foreign direct investment menjadi hilang gitu Pak. Jadi harapannya ya kalau regulasinya tepat dan semua ini ekosistem yang berjalan diregulasi tentunya akan memberikan perlindungan konsumen yang lebih baik dan tentunya kesempatan di Bali itu nggak cuma di Bali Pak, tapi saya kebayang kayak mungkin Jagorawi pun bisa ditokenisasi gitu Pak, atau pelabuhan atau bandara gitu, atau bahkan IUP itu mungkin bisa ditokenisasi Pak, biar UUD 45 pasal 33 ayat 3 bisa kembali dijalankan gitu ya. Jadi apa rakyat Indonesia bisa memiliki bagian dari apa tambang misalnya. Nah terakhir nih, kan Goro udah berapa tahun nih sekarang? Sudah hampir 4 tahun, Mbak. 4 tahun. Kira-kira 5-10 tahun ke depan pengembangannya arahnya kemana? Ya, jadi yang tentunya kita sangat berharap berjalan sama SMF di RTOT tadi, apa namanya, juga kita pengen, apa namanya, dari tokenisasi EBA retail, jadi produk yang juga sama SMF, ini bisa dijalankan karena saya melihat EBA yang diterbitkan SMF ini kan sebenarnya produk yang sangat bagus, Pak. Jadi yang beli pun bahkan levelnya institusional kayak BPJS dan lain-lain. Tapi masyarakat tuh belum teredukasi. Gitu. Jadi meskipun Instagram EBA Retail itu sudah ada, followernya juga cukup banyak, tapi dibandingkan sama jumlah penduduk Indonesia masih sangat sedikit. Jadi menurut saya dengan adanya Goro, kami dipercaya sama 170.000 user kami dan 60% lebih dari mereka ini adalah first time investor, Pak. Jadi mereka menganggap bahwa ini Goro adalah sumber referensi untuk mengetahui ini adalah aset yang friendly sama first time gitu, Pak. First time investor. Jadi newbie nggak takut lah karena kita banyak menemukan orang-orang yang trauma tadi, Pak, yang karena kasus sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kenapa mereka berani masuk ke Goro karena mereka lihat ini properti ini something yang mudah dipahami sama siapapun gitu. Jadi bukannya invoice factoring atau apa gitu. Jadi ya something yang sangat tradisional gitu yang siapapun pasti tahu. Mudah dipahamin ya. Oke, makasih Pak Andrian. Makasih Pak. Buat rekan-rekan yang mau investasi jadi Juragan Villa, silakan menghubungi website Goro di apa? Goro.id, Pak. Goro.id dan aplikasinya namanya juga Goro ya? Goro, betul. Di aplikasi. Tersedia di Android dan juga iOS. Makasih, sampai ketemu lagi ya Pak Andrian. Semoga Goro makin berkembang. Iya.